Hadis ke-41 yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang datang daripada sahabat Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ahabbu buyutikum ilallah baitun fihi yatimun mukram." Sesungguhnya rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara rumah kalian adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan. Anak yatim yang disayang, anak yatim yang dirawat, anak yatim yang diperhatikan, baik kebutuhannya secara zahir maupun batin. Anak yatim yang kita perhatikan pendidikan agamanya, anak-anak yatim yang kita muliakan mereka, kita beri mereka makan, kita beri mereka tempat tinggal, kita beri mereka pakaian yang layak, kita beri mereka pendidikan agama. Maka itu yang dimaksud oleh Nabi dimuliakan. Bukan cuma diperhatikan secara kebutuhan zahir, tetapi kebutuhan batinnya juga, pendidikan agamanya, diajarkan ngaji, dididik tentang syariat Allah, dikenalkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Maka ini juga termasuk bentuk perhatian seseorang hamba Allah kepada anak-anak yatim. Dan rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan, maka itu rumah adalah sebaik-baik rumah yang teramat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan, kata Rasulullah, "Ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah fil jannah." Saya dan orang yang merawat anak yatim itu kedudukannya nanti seperti jari telunjuk dan jari tengah nih, nempel. Di hari kiamat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, saya dengan orang yang sayang sama anak yatim dekat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa. Bahkan di dalam kitab Muqasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, ada satu riwayat di dalam bab ikramul yatim, memuliakan yatim. Di situ diterangkan bahwasanya satu saat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika mau masuk ke dalam surga, ketika Rasulullah mau membuka pintu sorga, tiba-tiba datang seseorang perempuan tua yang dia berjalan dengan cepat di belakang Rasulullah, melewati orang-orang yang lain yang ada di belakang Nabi. Ketika mendekat, Nabi tanya kepada ini perempuan tua, "Amal ibadah apa yang kau miliki, yang kau lakukan semasa hidup di dunia, sehingga engkau punya keistimewaan bisa mendahului masuk ke dalam sorga dari orang-orang yang ada di belakang aku?" Apa jawab ini seorang ibu? Dia katakan, "Saya tidak punya amalia-amalia yang berbeda ya Rasul. Sama seperti umumnya orang-orang mengerjakan ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kau punya kemuliaan yang begitu dahsyat seperti ini." Kata ini ibu tua, dia katakan, "Saya di rumah memiliki beberapa anak yatim yang saya muliakan, yang saya rawat, saya didik, saya besarkan, saya perhatikan pendidikan agamanya, saya ajarkan mengenal nilai-nilai agama. Oh, dengan sebab ini perempuan dekat dengan Nabi Muhammad. Kedudukannya di sorga dekat dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di saat kita perhatian, kita sabar, merawat, menyayangi, membesarkan, memberi pendidikan kepada anak-anak yatim, maka disitulah nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah sekali-kali mengambil harta anak yatim, menghardik mereka, menyakiti mereka, karena anak yatim adalah kecintaan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Maka muliakan, sayangi mereka, maka insya Allah kita akan dimuliakan dan disayang juga oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk mencintai dan menyayangi anak yatim sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin.